warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat berjumpa bersilaturahim dalam satu majlis yang mubarakah ini selepas menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Salat dan salam kehadiran Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah majlis yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Materi kita pada hari ini berkaitan dengan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Anwaru fi Ilmi Asrari wa Maqamatil Abrari. Artinya kemilau cahaya dalam rahasia ilmu dan kedudukan para hamba-hamba Allah yang berbuat kebaikan. Pada kitab ini dikatakan, beliau mengatakan bahwa salah satu di antaranya yaitu ucapan beliau yang berkaitan dengan ketetapan Allah yang sudah ada pada makhluknya sejak dia diciptakan. Berupa apa? Ujian, takdir, dan ketetapan. Beliau di sini mengatakan kullu bala'in waqa'a bil khalqi mimma huwa dharar bihim fid din wa dunya. Semua ujian, semua ketetapan berupa musibah, petaka itu telah ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya yang berkaitan dengan urusan agama, urusan dunia. Jadi ujian Allah itu hanya ada pada dua tempat, yaitu pada urusan agama dan urusan dunia. Karena di akhirat itu kita tidak berkaitan lagi dengan apa yang disebut dengan ujian. Karena di akhirat tidak ada lagi ujian. Di akhirat tidak ada lagi juga perintah ibadah. Jadi akhirat itu apa? Yaitu suatu negeri di mana Allah tetapkan negeri itu sebagai negeri balasan, bukan negeri kewajiban, bukan negeri beban, dan bukan negeri ujian. Jadi ujian itu hanya ada pada dunia yang berkaitan dengan dunia itu sendiri atau yang berkaitan dengan agama. Kemudian mari kita lihat fasamada ma fihi ila Allah azza wa jalla fa haqqa 'ala Allah ay yakshifah. Maka urusan yang berkaitan dengan urusan agama ataupun yang berkaitan dengan urusan dunia, sebaiknya hal itu disandarkan kepada Allah. Urusan dunia disandarkan kepada Allah, apalagi urusan agama. Tapi realita yang ada hari ini adalah jarang dari kalangan manusia yang mau menyandarkan urusan dunianya kepada Allah. Jarang. Kenapa kita bilang jarang? Karena manusia lebih yakin ada usaha, ada upaya, ada harapan. Nah, dengan adanya usaha, upaya, harapan pasti ada hasil. Dan itulah yang menyebabkan manusia sangat yakin bahwa usahanya lah, upayanya lah, kemampuannya lah yang membuat dia berhasil atau gagal di dunia. Sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dalam hal urusan itu perlu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, contohnya keadaan kita sehari-hari. Ketika kita keluar mencari rezeki, kita hanya berharap agar Allah memberi kita rezeki, agar Allah membuka kita pintu-pintu rezeki. Tapi ketika kita sudah berada di tengah-tengah manusia, berkompetisi dengan sesama manusia untuk mencari rezeki, apa yang terjadi? Adakah kita percaya? Adakah kita yakin bahwa Allah mampu memberi? Kan tidak. Kan tidak. Saya kasih ilustrasi begini.
ketika saya memberi atau saya menjual dengan harga 100.000 rupiah satu barang dengan modal 80.000 rupiah, berarti saya berharap untung 20.000. Saya berharap untung 20.000. Tapi pada waktu kita buka usaha, tiba-tiba datang celengan masjid. Sedangkan itu belum ada pembeli. Kira-kira saat itu kita yakin tidak bahwa Allah sedang meminta sesuatu yang dengannya terbuka pintu rezeki? Tidak kan? Pada umumnya kita bahasa, jangan dulu, sebentar, belum pica ini. Ini saja sudah menunjukkan bahwa kita tidak pernah yakin bahwa Allah dengan utusannya sedang membawa kabar gembira kepada kita. Paling bahasa yang paling sering kita ucapkan ketika celengan datang, sekurang ngana-ngana terus dari kalamari, ngana, sore, ngana, pagi, nyanda, siang, malam, dan sebagainya. Begitulah cara Allah menguji manusia dalam urusan dunia sekaligus agama. Tapi ketika kita sangat yakin bahwa tidak masalah orang yang sama datang berulang-ulang kali meminta dan lain sebagainya. Asalkan, kata ulama, kita yakini bahwa itu dari Allah dan itu kabar gembira dari Allah dan kita tetap melayani seperti itu, maka tentunya ada harapan-harapan yang tiba-tiba wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datanglah rezeki dari arah yang tidak pernah kau sangka. Cuman ini dari 100 orang belum tentu ada 98 orang. Ya. Ini jarang terjadi. Jangankan kepada saudara-saudara, kepada orang yang paham agama pun seperti saya dan sebagainya juga, hal seperti itu sudah hal yang lumrah, yang wajar, karena kita manusiawi. Tapi agama mengajari kita hal yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Keluar dari logika akal. Ya toh? Keluar dari logika akal. Tapi mari kita lihat contoh yang paling eksklusif yang diberikan oleh seorang sufi. Ketika dia berjualan di pasar, dia punya lapak. Dia punya lapak. Ketika lapak ini, dia tinggalkan sesaat hanya untuk pergi sholat. Ya, selesai sholat, datang orang memberitahu, Tuan, pasar terbakar. Tapi alhamdulillah, Tuan punya lapak tidak terbakar. Saat itu dia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tahukah kita, ucapan Alhamdulillahirabbil alamin yang kemudian hari menjadi hukuman bagi dia, sehingga dia 30 tahun minta ampun kepada Allah tiada berhenti hanya karena ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa demikian? Karena setelah pergi, berita telah sampai, ucapan telah keluar, apa dia katakan? Ya Allah, saudara-saudaraku yang lain terbakar, hilang modalnya, hilang tempat usahanya, Engkau selamatkan aku. Jadi aku bersyukur kepada Engkau hanya karena nikmat yang Kau berikan kepada aku, tidak kepada selainku. Itu artinya bahasanya saya bersenang-senang, gembira di atas kerugian dan penderitaan orang. Seorang yang mencapai maqam al-abrar itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Karena apa? Mengingkari bahwa musibah saudaranya itu tidak ada empati, tidak ada rasa berbagi. Paling tidak ucapan yang paling benar saat dia mendengar bahwa lapak-lapak lain terbakar kecuali lapaknya, dia akan berkata la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Itulah ucapan yang tepat. Jadi setiap ucapan tasbih, tahmid, takbir, tasniyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tempatnya, Pak. Kapan kita ucapkan, seperti apa kondisi kita mengucapkannya. Tidak asal semua. Innalillahi boleh. Innalillahi boleh. Tapi dia lebih tepat la haula wala quwwata illa billah. Artinya yang dapat musibah, semoga Allah beri kemampuan. Saya yang diselamatkan Allah, Allah beri kemampuan untuk mempunyai rasa syukur dan empati kepada sesama. Inilah makna yang dikandung pada setiap ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi, bila urusan itu kita sandarkan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Ayyak syifah. Allah akan singkap mata batin kita, ya, bukan mata ini. Allah akan singkap mata batin kita sehingga kita mampu merasakan hal-hal yang oleh orang lain tidak dirasakan.
Seperti contoh tadi itu cerita tentang terbakarnya lapak. Ini kan bagi orang lain kan wajar mengucapkan alhamdulillah karena lapaknya tidak terbakar. Tapi Allah singkap hatinya karena saking mulia dan bersihnya itu hati, Allah singkap sehingga dia dapat melihat bahwa di balik nikmat ada derita orang lain. Bisa dipahami ini? Begitulah cara kita menyempurnakan salat. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya kutip, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada satu riwayat di mana salat, ibadah kita, amal soleh kita dilipat oleh Allah bagaikan pakaian, kemudian dilemparkan di muka kita di yaumil qiyamah. Ada orang berkata, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu karena kita tidak melihat bahwa ajaran agama itu bertingkat. Ajaran agama itu bertingkat. Pada tingkat awal, cukup kita kerjakan amal saleh sebagai suatu kewajiban. Pada tingkat awal, cukup kita melakukan kebaikan walaupun hati kita belum mantap. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini, mari kita pelajari agama agak lebih mendalam. Kenapa? Dengan pendalaman agama yang baik, maka akan lebih baik pula kualitas ibadah dan amal saleh kita. Berdasarkan pengalaman rohani yang dialami oleh para ulama-ulama kita, para salafun saleh, sehingga mereka berhasil di dalam mengarungi, menjalani kehidupan dunia, sampai detik hari ini mereka tetap dilihat oleh hamba-hamba Allah yang lain. Ya, kita inilah yang menyaksikan amal-amal mereka dalam bentuk karya-karya, dalam bentuk peninggalan-peninggalan bersejarah, sehingga kita tidak punya hubungan apa-apa dengan orang-orang saleh itu secara keturunan. Tapi ada hati kecil kita kadang-kadang ingin berziarah ke makam orang-orang saleh. Itu apa maksudnya? Allah yang gerakkan hati kita. Bayangkan Pak, sampai ada namanya wisata religi. Berapa uang harus kita keluarkan untuk menziarahi makam Wali Songo? 10 sampai 15 juta, Pak. Kan begitu kalau kita ikut travel kan? Ini bukan kubur kakek saya, bukan kubur saudara saya. Ya, kita buang waktu, buang uang, buang tenaga. Apa yang menyebabkan hal itu mau kita lakukan? Coba jawab secara logika. Apa yang membuat itu mau kita lakukan? Kalau bukan karena karena Allah telah menggandengkan hati kita dengan kebaikan. Sehingga orang-orang yang wafat menurut mata manusia tapi hidup menurut Allah Subhanahu wa taala. Kan Quran sudah mengatakan, "Wala taqulu lima yuqtal fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun." Jangan kau katakan yang mati di jalan Allah mereka mati, tidak, mereka hidup. Hanya engkau tidak merasakan. Apa yang dimaksud tidak merasakan? Yaitu tadi tiba-tiba keluar uang 15 juta hanya untuk wisata religi. Kau tidak rasa itu. Karena logikamu saat itu tidak bermain lagi. Logikamu secara bisnis tidak bermain lagi, Pak. Betul tidak? Karena kalau logikamu bermain, kau berpikir 15 juta ini bukan uang sedikit. Kalau saya gunakan untuk ini. Tapi saat itu Allah lumpuhkan akal kita, Allah hidupkan nurani kita. Maka terpanggillah apa yang kemudian kita sebut dengan sentuhan-sentuhan ilahi. Sehingga kita mau datang berziarah dan sebagainya. Ini sebagai hal pertama yang perlu kita pahami bersama, bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita banyak hal, dan bila itu kita lakukan, baik itu secara sebahagian ataupun secara keseluruhan yang disebut sunnah Rasul, yang pasti dan yang jelas, bila itu kita lakukan, bukan orang lain yang akan menikmati, tapi kita yang akan menikmati. Bisa dipahami ini, Pak? Kemudian hal yang kedua, mari kita lihat. Ketika dalam Quran surah Al-Hadid ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim." Al-Hadid ayat 11. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan Allah berikan dia pahala yang tidak pernah dia sangka betapa besar pahala yang Allah berikan. Berarti ada plus. Sudah Allah lipat gandakan pinjaman, gantinya Allah kasih pahala yang
sangat besar. Ini dibaca oleh seorang insinyur, Pak. Seorang insinyur dari Mesir. Ya, saya lupa namanya. Beliau dari kampung. Dari latar belakang keluarga yang miskin, tapi punya semangat belajar tinggi. Dia datang ke kota Kairo, Mesir, ambil fakultas pertanian, kemudian setelah menjadi insinyur pertanian, dia pulang kampung. Tapi apa yang dia lihat di kampung? Kampung ini adalah negeri yang sangat ketertinggal, sangat miskin, sangat keterbelakang dari segi pendapatan daerahnya. Tapi dia berpikir ketika suatu saat selesai sholat maghrib, dia baca Quran surah Al-Hadid ayat 11. Terinspirasi. Dia katakan, Allah memberi kita tawaran. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Maka timbul ide. Apa itu ide? Dia ajak teman-temannya yang 8 orang untuk bekerja sama. Dalam hal apa? Dalam hal bisnis. Maka setiap orang itu mengumpulkan uang kurang lebih hampir 1 juta. Ya. Jadi mungkin 900.000 per orang. Untuk menggenapkan 10 orang. Jadi dia ditambah dengan 8 orang, berarti 9 orang. 9 orang inilah yang dia katakan pemilik saham. Tapi apa dia bilang? Tidak. Kita harus bikin jadi 10. Jadi 10. Terus yang satunya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang pemilik saham. Caranya bagaimana? Masing-masing kita store 900.000. Lebih. Baru kita berikan kepada Allah sebagai pinjaman. Oke? Maka terkumpullah 10 juta. 100 juta. 100 juta. Karena masing-masing 9 juta. Apa yang terjadi, Pak? Dari usaha tadi 10 juta. Dengan pemilik saham 9. Ini dengan teman-temannya, 1 Allah. Tahu apa yang terjadi? Sampai hari ini buktinya masih ada dan bisa kita dapati dalam sejarahnya bangsa Mesir. Sampai-sampai Anwar Sadat, presiden tahun itu, mengalami krisis negara, pinjam uang dari 9 orang ini tadi, Pak. Tahu bagaimana caranya? Mereka beli peternakan. Dengan modal 100 juta tadi, mereka beli peternakan. Beternak ayam. Kemudian mereka jual hasilnya. Dalam hitungan tahun, Pak, apa yang kita lihat? Yang kita lihat, modal yang 100 juta sudah berlipat-lipat kali mereka dapati. Dengan catatan, tetap keuntungan bagi 10. Sesuai dengan pemilik saham. Yang 9 orang mengambil bagiannya, yang Allah punya, itu mereka tambahkan di sahamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimanakah caranya mereka mengeluarkan zakat? Maka mereka ambillah dari mereka ini, yang dari 9 orang ini, 2,5%, ditambah dengan sahamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bangun jalan desa. Mereka bangun peternakan buat masyarakat desa. Hari ini di negeri Naswan, bisa kita lihat kalau kita ke Mesir, kita akan lihat itu negeri itu, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, universitas tertua dan terbesar di dunia. Nomor 2 itu dia ada di Asfahan itu. Jadi ada wawancara wartawan. Bagaimana kalian bisa mengalami usaha yang begitu maju dan pesat? Mereka katakan sederhana. 9 orang ini katakan sederhana. Kami berbisnis dengan Allah. Allah maha tahu segala-galanya. Allah maha kuasa. Tapi kami yang 9 orang ini terbatas. Karena kami manusia biasa. Nah, karena kami ini manusia biasa, makanya kata 9 orang tadi, kami kalau ada orang mau bermitra, satu perusahaan mau bermitra, ternyata ada unsur negatif dari yang mau mitra, kami 9 orang tiba-tiba mimpi sama. Bahwa jangan bekerja sama dengan orang itu. Dan itu terjadi. Sejak kami berbisnis dengan Allah, ini si orang tadi berkata, demi Allah, kami tidak pernah rugi walaupun 1 kali.
Karena Allah selalu membuka rahasianya. Karena Allah juga tidak mau rugi. Karena Allah ada saham. Jadi paham? Nah itulah yang membuat mengapa keyakinan mengantarkan kepada keberhasilan. Jadi keyakinan tanpa diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka keyakinan tinggal keyakinan, bahkan mungkin tinggal kenangan. Bisa dipahami ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, tolong tutup, Jo. Orang boleh ini ya bikin begitu. Artinya, contoh itu orang praktikkan. Ya, artinya bukan soal boleh atau tidak boleh. Kembalikan dulu kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah punya kekuatan? Kita sudah punya kesanggupan dalam arti mental. Bukan soal uang. Uang berapapun ada jadi modal. Tapi apakah mental Anda siap? Keyakinan Anda memang sudah memadai. Ini Pak, yang urusan niat, mari kita lihat apa jawaban Syekh Abdul Ghani Jalani. Beliau berkata, "Idza kana talabul ilmi bi ghairi niyatin kaifa yu'jaru fi?" Bila seseorang menuntut ilmu tanpa niat, bagaimana cara Allah memberi pahala? Sedangkan pahala itu ditakar dan diukur melalui niat. Betul tidak? Dia katakan, "Idza kana talabul ilmi bi ghairi niyatin kaifa yu'jar fi?" Kalau seseorang menuntut ilmu kemudian tidak ada niat untuk menuntut ilmu, maka bagaimana cara Allah memberi dia pahala? Walaupun Allah Maha tahu, tapi Allah mau kembalikan kepada manusia. Baru kita lihat lagi. Wa idza kana ghairu musta'mil bihi kaifa yu'jar alaih. Dan apabila seseorang tidak melakukan amal perbuatan, tidak lakukan apa-apa, bagaimana cara Allah memberi dia pahala? Sedangkan tidak ada yang dia bikin. Artinya cuma ada niat, tapi tidak bikin apa-apa. Terbalik lagi kan? Tadi ada bikin apa-apa, cari ilmu, tapi tidak ada niat cari ilmu. Bagaimana dasar Allah beri pahala? Kedua, ada lagi orang bikin, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Cuma modal niat. Bagaimana Allah mengukur untuk memberi dia pahala? Yang kedua, yang ketiga kata Syekh Abdul Ghani Jalani, wa idza kana al-'amalu bi ghairi ilmin kaifa yasihhu lah. Tapi kalau ada seseorang yang mau beramal tapi tidak punya ilmu, bagaimana dia mengetahui sah dan tidaknya amalnya? Logis kok? Jadi persoalan di sini kita belajar adalah untuk minimal kita ada punya patokan. Kapan mental saya siap, kapan kemampuan batin saya siap, maka insya Allah saya laksanakan. Tapi kalau kita belum yakin dan kita belum mantap, maka sebaiknya dipertimbangkan kembali. Karena salah melangkah tanpa pengetahuan, maka kemungkinan salahnya ada. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Berarti Pak Ustadz, ini dalam arti agama ada sama Allah di situ. Berarti kalau dari segi perusahaan, dalam satu orang-orang tersebut berarti ada juga satu yayasan. Kalau itu, ini kalau dari segi agama ya, bahwa ada sama Allah. Berarti kalau dari segi realita bisnis, dari segi kontrak, itu berarti sahamnya itu ke arah yayasan. Bisa jadi begitu ya, Pak? Secara otomatis. Kenapa? Karena ketika itu di-manage dan diadministrasikan, maka tentu ada pembukuan. Ya, nah, pembukuan ini adalah merupakan syarat ya, suatu manajemen itu dikelola. Karena di sini dicatat dengan tepat berapa hal yang dilakukan, uang yang harus dipakai, berapa income outputnya dan income-nya. Nah, tentu di sini sebagai seorang pengelola manajemen sekaligus juga pelaku bisnis, maka mereka akan mulai memisah-misahkan mana bagian mereka dan mana bagian Allah. Nah, tidak mungkin kan ada satu orang mau pergi ke Arsyadatul Muntaha mau kasih Allah bagian, ya kan? Tapi mereka mendapatkan jawaban di ayat-ayat yang lain bahwa Allah juga ini punya kantor-kantor perwakilan.
Kantor-kantor perwakilan inilah yang kemudian kita kenal dengan 8 asnaf. Itu kantor perwakilan Allah. Beri pinjaman Allah kepada fuqara wal masakin, ya. Kemudian orang-orang yang terbelit hutang, ya. 8 pintu inilah agen-agen Allah di muka bumi. Sehingga ada satu riwayat mengatakan seorang laki-laki yang sangat dermawan dan sangat kaya raya, tapi kekayaan yang dia dapat semakin banyak semakin dermawan. Sehingga seorang pemuda bertanya kepada beliau, "Tuan, rezeki yang mengalir bagaikan air yang datang kepada Tuan, tapi yang Tuan berikan sebagai bentuk sosial juga seperti sungai. Apa Tuan tidak takut rugi?" Apa kata dia? "Anakku, tidak ada pedagang yang ingin rugi. Itu sudah hukum alam. Saya ini pedagang. Saya bahkan lebih dahsyat daripada pedagang-pedagang yang lain. Kenapa? Kalau pedagang yang lain, mereka yakin bahwa ketika mati, selesai. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau kasih tinggal 1 rupiah pun di muka bumi. Kalau saya mati, saya akan bawa ini semua. Tanpa ada 1 rupiah saya tinggalkan." Si pemuda heran dan bertanya, "Tuan, dari dulu sampai hari ini tidak ada orang mati bawa harta. Ya, cuma kafan dan doa. Tidak lebih." "Oh, salah Anda," kata si Tuan. "Anda salah. Saya ini manusia paling kikir di muka bumi ini. Walaupun Anda katakan dermawan. Tidak mungkin bagi akalmu untuk mengatakan bahwa saya tidak mungkin bahwa saya punya harta ketika mati. Tapi kan Allah sudah buka agen-agen perwakilan. Titip. Nanti di akhirat baru saya minta itu kepada Allah sebagai bayarannya. Jadi saya tidak minta kepada si fakir, saya tidak minta kepada si janda, saya tidak minta ke pondok pesantren, ke madrasah. Tidak, mereka tidak akan mampu untuk mengganti. Allah berkata dalam Al-Quran, "Innahu huwal ghaniyul hamid." Sesungguhnya dia maha kaya lagi maha terpuji. Maka aku minta kepada Allah sesuai janjinya. Kau buka agen di muka bumi, kau buka ekspedisi, kita deal, done. Nah, itu. Jadi, cuman bedanya, orang lebih suka lihat itu COD, Shopee Express, dan sebagainya. Dibanding kita melihat agen-agen Allah yang ada di masjid, panti asuhan, fakir miskin. Itu Allah sudah buka dan Allah umumkan kepada seluruh makhluk. Inilah agen-agenku dan inilah tawaranku. Siapa yang mau? Allah tantang kita manusia. Tapi yang berani itu dari 1,1 miliar manusia, hanya 0,00000, setelah itu terakhir 1 yang mau menerima tantangan kepada Allah. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan bertanya Pak, sebelum saya berubah pikiran. Oke, baik. Kalau kita sudah jelas, saya tutup dengan satu kisah sebagai penutup. Satu kisah saja Pak ya. Mari, silakan. Mau sholat? Sebelah sini. Pak Rahmat di sini, Pak Rahmat. Saya tutup dengan satu kisah. Ya, satu kisah sepasang tempayang. Tempayang air. Tahu kan? Jadi ada tempayang 2. Yang satu bocor, yang satu tidak. Tempayang ini dipakai oleh seorang laki-laki untuk mengisi bak air tuannya. Tapi dia punya cuma 2 tempayang. Maka dipikulah 2 tempayang itu dengan kayu. Setiap hari tugasnya mengisi bak air tuannya. Maka dia dari sungai mengisi tempayang untuk dibawa ke bak tuannya. Begitulah terjadi. Sampai suatu saat Pak, tempayang bocor berkata kepada tuannya. Tempayang bocor ini dia berkata, "Tuan, saya minta maaf
kalau bisa Tuan, saya minta untuk diganti dengan tempayan yang tidak bocor. Karena saya selama ini merugikan Tuan. Dari sungai diisi full, sampai di bak tinggal setengah. Bocor. Tapi sahib satu ini yang tidak bocor, berapa itu diambil, begitu juga yang masuk di bak. Daripada saya merugikan Tuan, minta tolong Tuan ganti saya dengan tempayan yang baru. Oh, Tuannya bilang tidak boleh. Oh, tidak bisa. Saya tidak akan pernah ganti engkau yang bocor dengan tempayan yang tidak bocor. Tempayan bocor heran. Kenapa Tuan? Bukankah saya merugikan? Tuannya bilang kalau begitu, mari kita lihat. Coba kita ke sungai. Dengan dua tempayan tadi. Yang tempayan bocor sebelah kiri, tempayan utuh sebelah kanan. Baru Tuan berkata, kau perhatikan jalan kiri dan kanan. Yang mana tumbuh bunga dan mana yang tidak tumbuh bunga. Yang mana Pak? Kenapa mesti kiri? Iya. Kadang-kadang kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Tapi sungguh mulia kita ditakar dan dinilai oleh Allah. Karena setiap manusia bisa memberi arti selama niat kebaikannya ada. Dasarnya an-niat salihah. Itu sebagai penutup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Jadi pertama, dalam melaksanakan sesuatu kebaikan, pertama, niat, perbaiki niat. Itu penting. Karena dengan niat kita bisa mendapat plus-plus. Bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan futuh. Allah buka itu pintu-pintu kesulitan. Dan ingat, niat itu semua harus bermuara akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut Allah sebagai tempat bersandar. Allahus Samad. Baru kita dapatkan kekuasaan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang tiada tara dan tiada bandingnya. Ini barangkali sebagai penutup, insyaAllah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.